Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baiklah. Jadi kita mulai dengan pengertian kitab dulu. Kitab itu apa? Jadi secara bahasa, kitab merupakan bentuk dasar, bentuk masdar geru berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba, yaktubu, katban, dan kitaban, yang artinya tulisan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kitab itu artinya buku. Jadi secara bahasa, kitab itu artinya tulisan atau buku. Ya, itu tadi. Nah, jadi secara istilah juga kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kenapa ada perintah beriman kepada kitab-kitab Allah tuh? Di mana perintahnya? Jadi ada di sini. Nah, kita lihat kenapa dalil nakli, harus ada dalil nakli jadi sebuah perintah itu. Nah, ini dalil nakli. Jadi beriman kepada keberadaan kitab-kitab Allah ini ada perintahnya. Ini perintahnya ada di keempat surah ini. Silahkan bisa dilihat di Al-Qurannya. Selanjutnya, kitab-kitab apa saja yang diturunkan Allah kepada Rasulnya? Nah, yang pertama kita tahu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa zaman dulu. Enggak, sekarang masih ada, Pak. Diturunkan untuk membimbing kaum Bani Israel. Dalil nakli tentang kitab Taurat ini ada. Nah, ini ada di surah ini. Jadi kenapa kita harus di mana ada kitab Taurat, tahu dari mana? Ini ada di surah ini. Selanjutnya itu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini berasal dari kata zabur, yang berarti tulisan. Itu bisa berarti sepotong besi. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti. Untuk memberi bimbingan kepada kaum Bani Israel. Jadi setelah ini Nabi Musa alaihissalam, selanjutnya diteruskan oleh Nabi Daud. Nah, bisa lihat di sini isi tentang perintah. Jadi ada lanjutan isinya. Jadi setelah untuk membimbing kaum Bani Israel, kemudian dilanjutkan dengan zikir, pengajaran, dan hikmah, serta berisi 5 jenis kidung mazmur yang mengungkapkan semua pengalaman yang dialami Nabi Daud. Jadi seperti dosa, pengampunan dosa, sukacita, kemenangan. Nah, dalil naklinya ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-55. Sebenarnya kitab Injil, kita tahu kan kitab Injil ditulis oleh siapa? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Injil ini juga ditulis yang asli ya, yang asli berbahasa Ibrani, bukan seperti sekarang sudah diterjemahkan ke semua bahasa. Jadi kitab Injil yang sekarang itu ada bahasa Inggris, bahasa apa aja lah, bahasa Jepang mungkin ada, mungkin bahasa Jerman ada, Prancis ada, bahasa Indonesia ada. Nah, jadi yang asli itu berbahasa Ibrani. Nah, Injil diturunkan kepada kaum Bani Israel juga. Bani Israel. Jadi sebelum di Bani Israel
kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, Al-Quran ini membenarkan adanya kitab Injil ini. Nah, itu kan kepada Nabi Isa putra Maryam. Akan tetapi Injil tersebut tidak pernah ditemui di antara ribuan manuskrip tuang warisan-warisan keagamaan umat Israel Kristen. Kenapa? Kita juga tidak tahu kenapa, mungkin entah ada terselip yang aslinya atau mushaf seperti Al-Quran atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan kitab Injil yang dijadikan pegangan umat Kristen ini hanya satu versi dan berbahasa Aramaik. Dengan demikian, kitab Injil yang tidak dalam menggunakan bahasa Aramaik sudah tidak asli lagi. Nah, jadi ada beberapa. Nah, yang pertama ditulis berbahasa Ibrani asli, kemudian ditulis dan berbahasa Aramaik. Jadi selain dari bahasa Aramaik maka sudah tidak asli lagi. Tapi kita tidak boleh mengatakan kalau misalnya kepada mereka bahwa kitab kalian tidak asli, tidak boleh begitu. Nah, dari mana kita tahu bahwa Injil ini ada? Sebagai Muslim, kita bisa melihatnya di Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-3. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ya, kitab kita Al-Quran Al-Karim. Jadi ini adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada kita umat Islam dan juga kepada seluruh umat manusia. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, Khatamun Nabiyyin. Jadi nabi yang terakhir. Nah, Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah. Jadi secara istilah itu Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membaca baginya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari mana kok bisa tahu? Nah, ini dalilnya, petunjuk dari ilmu pengetahuan tersebut ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, Al-Quran ini diturunkan untuk manusia untuk memberikan bimbingan atau menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya umat Islam sebenarnya. Jadi untuk seluruh umat manusia. Nah, apa sih perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman, jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang dan hingga nanti. Nah, kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya dikirimkan untuk kaum pada masanya. Jadi kayak kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil ini hanya diturunkan kepada kaum itu pada masa itu juga. Jadi kalau misalnya kitab Taurat ini dipakai di kitab Zabur ini ya tidak cocok, karena isinya juga, isi dan tujuannya juga berbeda. Nah, diturunkan untuk membimbing, bisa dilihat di sini. Nah, yang ini diturunkan untuk mana tadi? Nah, isinya beda juga, untuk mengajarkan zikir juga. Nah, kitab Zabur. Nah, kitab Injil ini, jadi kitab-kitab sebelumnya itu seperti sebuah kumpulan-kumpulan kalam Allah, kata-kata Allah juga yang ditambah-tambah, jadi di upgrade.
Ini dari kitab Taurat isinya apa pada masa itu kaumnya. Jadi sebuah petunjuk datangnya perlahan-lahan hingga muncullah penyempurna dari kitab-kitab tersebut, yaitu Al-Quran. Nah, jadi kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk kaum dan pada masanya, diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu kita hanya tahu sejarahnya aja dan keberadaannya itu memang ada. Tapi untuk sekarang kita mungkin kalau beruntung dapat menemukan kitab tersebut, tapi keberadaannya entah di mana. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya juga, kitab asli ini juga sulit dilacak keberadaannya juga. Nah, maka dari itu mungkin kita hanya tahu sejarahnya saja dari Al-Quran. Jadi kita mungkin pengetahuan itu semua sudah ditulis di Al-Quran. Sudah, memang bukan mungkin, tapi memang sudah ditulis di Al-Quran. Tinggal kita saja bagaimana untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengetahui seluruh pengetahuan yang ada. Ya, berikut saya akan tampilkan video dari Ustadz